dan biar sungguh-sungguh dalam setiap aspek kehidupan kita menikmati kemurahan demi kemurahan demi kemurahan dan kemudahan yang daripada Tuhan, juga perkenanan Tuhan, juga perkenanan manusia. Amin. Saya mau tanya, ini live atau enggak? Soalnya kalau live saya akan sangat berhati-hati untuk menyampaikan sesuatu. Live it's okay, karena enggak masalah, tidak masalah. Cuman saya perlu tahu apakah ini live atau tidak. Oh, recording ya? Oke. Oke. Soalnya kalau recording itu kan bisa diedit ya. Kalau live tidak bisa diedit. Kenapa saya tahu? Karena sekali lagi perkenalkan, nama saya Pendeta Melani Maya Sugianto. Perlu saya perkenalkan juga supaya orang tahu ini orang dari mana, pelayanannya seperti apa. Jangan pergi cuma ada di jalan atau di pasar. Baru dari kalau apa dari dengan Pastor Jane dengan Pastor Stanley, orang baru aku dapat, tapi kita percaya kalau orang satu roh Tuhan yang paling utama. Yes. Saya percaya kita dipersatukan oleh darah Yesus Kristus. Amin. Karena darah Yesus Kristus itu mengalirkan kasih yang murni dan tulus ikhlas. Mudah-mudahan orang ini setia, pertama, atau menjadikan kerja dalam melayani hati Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Saya terlibat dalam pelayanan yang ada di sebuah sinode, tidak perlu saya sebutkan, karena kami punya sinode pun tidak selalu bilang, ketua umum kami bilang gini, biar bukan orang penama yang muncul, yang penting Tuhan Yesus penama. Amen. Saya lama pelayanan di Semarang. Kalau ada Bapak Ibu yang pernah dengar almarhum Pendeta Petrus Agung Purnomo, itu gereja GKI Injil Kerajaan. Kami itu punya gereja, mungkin saya tidak tahu jelas, setahu saya sampai hari ini masih kedua terbesar di Indonesia, karena yang paling terbesar itu di Surabaya, memiliki 25 atau 27 kursi. Baru kursi itu saudara 7.000 ya, 25.000 atau 27.000 kursi ya. Jadi gedungnya sangat besar. Nah, kalau gereja kami itu 12.000 kursi. Dan saya bersyukur, berkali-kali kita bilang kalau bukan Tuhan yang suruh, ini mau pulang Manado. Banyak sebabnya saudara. Karena kita berpikir, tapi kita juga tidak mau mengatakan yang negatif, tapi itu kenyataan. Karena begini saudara, kalau orang tidak ada jaminan Tuhan, tidak sanggup orang mau melayani dimanapun Tuhan utus kami. Amin. Saya juga percaya, Pastor Jerry juga, kalau bukan karena Tuhan yang suruh, siapa yang mau jadi gembala? Tidak mudah saudara. Untuk melayani, untuk meresponi panggilan Tuhan itu tidak mudah. Tapi saya percaya kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan itu yang akan memberikan kita kekuatan dan kemampuan. Amin. Dan saya bersyukur memang ketika Tuhan suruh saya ke Semarang, Tuhan memang suruh saya belajar melayani saudara. Dan saya belajar melayani di setiap segi pelayanan, baik dari mimbar, baik dari kameramen. Makanya tadi saya tanya ini rekam atau enggak, karena saya tahu kalau rekam dia bisa diedit. Kalau live agak susah diedit, kecuali kita take down dari YouTube atau dari media sosial. Karena saya pernah jadi kameramen, saya pernah jadi penginjil, saya juga jadi edit buku, saya ngerekam khotbah juga. Jadi pelayanan saya belajar pelayanan holistik. Dan saya melatih diri saya saudara, belajar begini, belajar dalam tanda kutip memanfaatkan setiap potensi ilahi yang Tuhan taruh dalam hidup saya secara pribadi. Tadi waktu masih di rumah, saya bilang dengan Ibu Gembala,
Ibu kepala bilang, oh mau masak, mau pipasa beli. Kita bilang begini, tunggu aja Pak pipasa. Tunggu Pak Budi. Tunggu aja Kak. Oh mana boleh bawa itu motor sana tuh lagi. Aduh jangan rupa motor lebih besar dari kita daripada jatuh sudah itu. Karena itu kan motor laki ya. Jadi waktu Om Budi datang, terus yang namanya Katu, ibu kepala tidak pernah melihat saya bawa motor. Kalau mobil itu sudah biasa. Tapi kalau motor, apalagi agak sedikit trauma kalau coba bawa motor dengan Om Budi seberapa kali itu jatuh, itu wajar saudara. Kalau orang itu mengalami trauma karena pernah mengalami sesuatu di masa lalu, itu normal. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, itu harus jadi orang yang abnormal saudara. Karena kita itu dilatih oleh Tuhan, dibawa oleh Tuhan untuk hidup di atas rata-rata dari orang hidup normal di dunia ini. Amin. Dan waktu saya bawa motor, ibu kepala bilang gini, boleh cukup deh. Ibu kepala cuma gini, kita kanji. Soalnya itu motor tua saudara. Jadi kalau yang jangan pakai feeling, nanti pak orang bilang jangan tak kaget begitu dah. Kita bilang gini, ya semua mesti belajar. Kita mesti belajar, apalagi semerantau. Saya melayani di Semarang itu kurang lebih 15 sampai 17 tahun. Kalau ada orang Jawa boleh sedikit bahasa Jawa, margiepe dialek tetap kantara bukan asli Jawa. Jadi saudara, kalau orang ini mau latihan, orang ini akan ketahuan kok, orang ini dari mana. Kalau orang pelayanan, orang tahu orang ini pelayanan seperti apa, akan kelihatan yang murni dan backing. Nah saya bersyukur selama saya mendengarkan kesaksian ini sangat menunjang kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Orang mau sama-sama belajar saudara. Tapi saya juga sendiri belajar ketika saya menyampaikan pesan Tuhan. Itu pesan yang sudah saya alami saudara. Jadi plus kesaksian, bukan knowledge tapi kehidupan yang dibagikan. Amin. Pada siang hari ini kita mau baca di dalam Ibrani 11 ayat 1, dan ini ayat firman Tuhan yang sudah sangat-sangat terkenal sekali dan sering kali menjadi tema-tema di dalam sebuah seminar ataupun KKR. Ibrani 11 ayat 1, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Setelah saya sharing nanti kita mungkin ada tanya jawab atau mau membagikan kesaksian dari firman Tuhan yang saya bagikan. Supaya apa saudara? Semakin kita bagikan kepada saudara-saudara kita akan semakin berbuah lebat. Dan ketika buah yang dihasilkan itu, nama Bapa yang dipermuliakan dalam hidup kita. Amin. Kita baca sama-sama Ibrani 11 ayat 1, 3. Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Silakan duduk. Saudara, bagaimana mungkin kita membuktikan sesuatu yang tidak kita lihat? Sama peristiwa tadi, ibu gembala tidak percaya, belum percaya, bukan tidak percaya, belum percaya karena dia tidak pernah lihat kita bawa motor. Jadi waktu saya minta kepada Om Budi pinjam dulu motor, ibu gembala bilang begini, coba dulu kak, dia tidak bisa bawa, soalnya ini motor tua katu, bukan motor baru. Kalau motor baru cuma ngenjo. Nah, terus ibu gembala bilang begini, Om Budi, itu motornya tidak apa-apa, bagus. Cuma, nah tuh deh cuma itu, bikin but. Cuma kok kalau dia bagas dan mesti butuh tenaga. Lo kata belum pernah lihat. Jadi saya harus membuktikan kepada ibu gembala bahwa kita boleh bawa motor, motor kara-kara. Biar motor kara-kara bagian so di ujung-ujung itu. Berjasa ke motor itu. Saya bilang begini Pak Budi, ini motor kalau mau perlu laku sekali. Tapi dia nyana di Kobong, di kota besar,
motor berfungsi sebagaimana tujuannya. Amin. Nah, kita baca sama-sama. Iman, Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala loh saudara. Bukan cuma setengah-setengah, segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, seringkali kalau orang mau pakai logika ini tidak akan pernah bisa nyampe, saudara. Karena kalau 1 kali 1 tetap sama dengan 1. Tapi kalau orang mau pakai iman, 2 tambah 3 sama dengan 5.000 plus 12 bakul. Waktu 12 bakul, 1 bakul tuh minta isi roti itu berapa? Itu iman, saudara. Jadi hari-hari ini saya bersyukur kalau firman Tuhan kalau kesaksian-kesaksian yang sudah disampaikan itu sebenarnya itu kesaksian iman. Artinya begini saudara, rupa sama dengan papi dan kesaksian tadi. Memang kita ada datang waktu kita urung, kita juga bilang begini, Pak Gembala, begini Pak, soalnya kan maaf kata kita kan orang baru masuk di keluarga, baru datang kayak seuru-uru orang papa leher dengan orang suami. No saudara, ini Manado. Tuh orang pergerakan sedikit pun orang bisa negatif tinggi. Tapi saya belajar begini, saudara, saya hidup bukan karena pikiran orang lain, saya hidup bukan karena perkataan orang lain, tapi saya hidup karena pikiran Tuhan dan perkataan firman Tuhan. Selama orang melakukan yang benar di mata Tuhan, Tuhan yang menjadi jaminan. Amin. Makanya firman Tuhan berkata Ibrani 11, kamu ulang-ulang sampai ini masuk ke orang otak, menguasai orang hati, bahwa iman adalah dasar. Saudara, kalau dasar itu fondasi. Jadi orang perjalanan hidup itu, orang perjalanan yang percaya kepada Yesus, DP dasar itu apa? Iman. Kalau iman itu percaya titik, nyana pakai percaya koma. Oh, kita kok percaya man? Oh, berarti itu makanya Tuhan Yesus sedang begini pada murid-murid. Waktu peristiwa angin badai mengamuk. Hai kamu orang yang itu DP murid loh. Tapi Tuhan Yesus sudah bilang, hai kamu orang yang kurang percaya. Itu no dia percaya di koma. Kalau orang yang percaya full, no dia tahu tuh Yesus punya kuasa. Di dalam kapal itu ada Tuhan Yesus. Bukan main tuh. Petrus bilang begini, Guru, tidak tahukah kami binasa? Kita bilang begini, waktu kita baca tuh Alkitab itu, firman Tuhan itu, perikop itu, kita bilang pemain ini Petrus ini lawang-lawang orang Manado. Orang Manado itu kan lebay. Belum kasar suka mari. Guru, tidak tahukah engkau? Tidak pedulikah engkau kami binasa? Kalau so binasa berarti itu kapal so tahu balik. Ini baru dia ada goyang. Ombak ada goyang. Saudara, hari-hari ini saya percaya kesaksian dari Pak Erik itu menguatkan kita. Saudara, iman yang kita ketahui ini, kebenaran yang kita ketahui ini, bahwa kebenarannya adalah bahwa iman adalah dasar. Mau bayangkan kalau ini mimbar, pokoknya ada di dasar. Paling mudah patongkan dari kiri kanan buka belakang. Karena ada dari fondasi. Nah, makanya kenapa banyak orang bilang percaya kepada Yesus gampang goyang. Karena DP fondasinya kuat. Mungkin DP fondasi bukannya kuat, salah fondasi. Amin. Amin. Gimana ya Pak? Salah. Mungkin 1:3 kah? 4:1. Paling orang yang membangun berarti jangan.
Siapa pendeta Melani boleh tahu nih campuran semen baru habis belajar minggu lalu. Kok DP batu fondasi ini batu bagusnya. Oh, kita Pak ada pergi di Wori, pelayanan di Wori minggu lalu. Oh, kita lihat tuh pendeta hebat sekali. Menurut kita, dia dorang kasih yang bangun sama dorang yang ada doi, dorang punya iman dan kreativitas. Jadi itu dinding memang katanya nak cat, mana lihat batu-batu alam, padahal semen saja. Oh, pun kita mulai belajar. Kita belajar. Gembala ini bagaimana? Dah. Gembala kalau misalnya orang mau bikin fondasi, kita Pak ada rencana. Jika Tuhan berkenan, kamu rombak tapi di rumah, kamu mau bikin kos-kosan. Karena kenapa bikin kos-kosan, saudara? Supaya kalau kita pergi ke sana kemari, mami dan papi ada taman. Soalnya cuma satu. Kalau orang sange bilang begini, anak si bau kado lain. Kita maksudnya anak cuma satu ke sana kemari. Jadi saudara itu kita pikirin dua. Jadi kita bertanya-tanya dulu. Saudara, kalau orang bertanya-tanya artinya kan orang mau prepare orang mental dengan orang pedoi dengan orang pengetahuan. Dan saya percaya Tuhan dari surga sedang melihat langkah iman saya. Orang bilang begini, Bu, kalau mau bangun rumah, ada duit, yang ada. Nanti Tuhan tahu. Yang penting kasih tahu. Ini kalau mau bikin fondasi, DP semen berapa? Ya kurang mau kasih ada no. Tuhan, kita perlu ini daripada isi di status di Facebook topang doa kita bangun rumah, tapi nomor rekening gitu DP nama pengemis elit. Iya toh. Untung ini kan yang lain. Jadi kita mau to the point. Orang yang di sini dia cuma 20 orang. Biarkan Tuhan terbuka. Orang sehat ini aja kita sumbangan ke orang lain. Doi harusnya Pak ikut Tuhan. Bukan orang. Bagusnya Ivan so bertobat. Ada firman Tuhan lebih sadarlah dan bertobat. Puji Tuhan, dia tidur dia datang gereja. Emang Tuhan lihat. Sudah anak kan belum? Sudah. Seberapa Pak? 1 tahun. Mana ada berpikir mau tambah ulang kapan Tuhan? Mas betul kita bilang beli tanah, rumah gampang. Lebih baik beli tanah karena kalau beli rumah lingkar sakit hati jabalian. Karena apa? Orang suka begini, dong bikin begitu. Karena kan beli rumah perumahan, rumah sejadi. Maka kalau beli tanah, karena mau setting berupa apa, sebegitu karena rumah akan menjadi. Jadi saya bersyukur saudara, saya mengalami dengan Tuhan yang luar biasa. Sampai hari ini saya belajar, saya berjuang, saya melatih diri saya bagaimana harus jadi orang yang hidup tetap jalan dengan iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ada yang saya harapkan buat orang-orang Manado, ada yang saya harapkan buat generasi-generasi muda. Tapi Tuhan juga melihat langkah iman saya untuk menyelamatkan generasi muda. Amin. Nah, kadang kalau orang ini kita percaya nomor berupa sama dengan ibu dan pastor ada alami, pastor Jerry ada alami. Udah kalau bilang jantung, sustain tuh kaki di tanah kuburan. Maaf, terlalu vulgar, tapi itu kenyataan. Tapi kan orang tidak hidup karena kenyataan, orang hidup karena firman. So itu tanda begini sampai papi, orang hidup bukan tergantung manusia, bukan tergantung sakit penyakit. Kalau semua mati, kalau sudah DP waktu mau mati orang. Dia pernah duduk-duduk, ada 3 orang dah makan sadar, tapi godeng tuh makanan sadar. Kita pelayanan di sekolah Alkitab, saudara. Jadi penjaga asrama. Saya ini gembala di asrama, tapi juga pegang administrasi. Orang pe kelas rupa begini, mat orang pe kantor di atas. Jadi
Jadi itu kegiatan yang terjadi di kelas kamu cuma jaga lihat dari kantor. Jadi dapat lihat siapa yang tuh jabat catat, siapa yang penyanda, siapa tuh yang tidur, siapa tuh yang nyanda. Dapat lihat karena kan kaca. Tiba-tiba lagi kita ada ambil minum, ada minum dah agak-agak, ada kan tiap hari ganti-ganti murid basyaring. Kung kita tak kaget, itu salah satu siswa sementara selesai dia baca tuh perikop, dia jatuh bukan ke belakang, bukan ke kiri, dia ke muka begini. Memang muka. Mas secara logika mau berdarah dia. DP hidung keluar darah, marganda koma. Bayangkan dia ada jatuh begini. Kaget. Mat abis itu sudah masuk terus. Karena DP umur sudah 52 tahun. Jadi mungkin sudah waktunya. Cuman mungkin itu juga DP permintaan, Mat. No, ini kesian. Orang yang baru pensiun cepat, dia pegawai negeri, kok dia datang sekolah Alkitab. Mungkin dia punya permintaan, Tuhan kalau boleh kita mau meninggal di mimbar. Dulu kan orang-orang zaman dulu, kebanggaan kalau meninggal di atas mimbar. Mari kita mau bilang buat orang semua, sekarang jangan coba minta begitu. Karena apa? Bikin orang jadi trauma pelayanan. Karena semua balai. Itu trauma. Ada pelayanan kok. Kan beberapa kok ada kita lihat ada tuh pendeta sementara khotbah, saudara sebagai so meninggal. Itu karena Tuhan jawab dong beriman. Mari kita mau bilang buat orang ini karena so zaman teknologi, kalau boleh jangan minta begitu dan kasihan tuh orang generasi jadi lain kali iblis intimidasi. Amin. Mas sebenarnya kalau kita mau bilang rahasia meninggal yang terhormat itu di atas tempat tidur. Ada WA, ada berdoa, senyada ada. Tapi coba lihat dari tokoh-tokoh Alkitab selalu mereka meninggal di atas tempat tidur. Itu kata Pak kalau orang bilang ada pengajaran khusus. Kalau orang meninggal di tempat tidur di kediamannya, berarti DP level di surga, kata itu level raja-raja. Nah gitu kata Pak, ada penelitian. Tapi kita bilang, apapun yang terjadi, apapun perkataan orang, apapun kerinduan kita, biarlah kita semua ini memiliki sinkronisasi dengan sistem kerajaan surga. Kita sepadan dengan firman Tuhan. Apapun yang kita alami, biar iman menjadi dasar dari setiap harapan-harapan yang akan kita nikmati di hari-hari ke depan. Pada siang hari ini apa yang Bapak Ibu Saudara harapkan? Pakailah iman. Tapi untuk membuktikan itu bukan bagian kita. Yang membuktikan iman kita bukan kita. Tapi yang membuktikan iman kita adalah Tuhan. Karena Tuhan sesungguhnya bergerak bukan karena kebutuhan kita, tapi Tuhan itu bergerak karena iman kita. Amin. Saya berkata kepada Tuhan begini, Tuhan, ini mau pulang, ini mau pelayanan orang ngadu, eli kita ini satu orang ngadu, Yesus sama atur orang ngadu. Tapi ajaibnya Tuhan kasih clue. Kalau dia orang ngadu, gak usah jadi mengajar, gak usah kasih pengajaran. Karena orang Manado, seluruh isi Alkitab dong tahu. Tapi untuk memenangkan orang Manado, satu lebih kunci, ikut kita, beri teladan. Ketika kita memberikan teladan, kita menghasilkan buah daripada hubungan kita dengan Tuhan. Nama Bapa dimuliakan dan mereka akan tanya resepnya. Sama seperti tadi Pak Erik bilang, Pak Erik bilang, Dona Bapa main ke Bapak. Dorang yang bandingkan bukan Pak Erik. Karena apa saudara? Pak Erik memberikan teladan. Saudara, apapun pekerjaan kita, itu adalah ladang pelayanan.
Kalau di sini ada anak sekolah, rupa Kenzo, pernah Kenzo udah bilang gini, oh, bukan balape anak dan DP nama Roland. Ih, tapi anak so jadi nama Roland. Ternyata salah tulis, Kenzo betul. Salah nama. Jadi buat saya, Kenzo sebagai seorang siswa itu adalah ladang pelayananmu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat apa? Teladan hidup. Amin. Di sini ada seorang SMP kan, yang di sebelah Pak SMP atau SMA? SMK. Oh, SMK. Berarti hampir-hampir satu umur dengan Kenzo kan. Jadi apapun, dimanapun kita berada, biarkan iman kita jalan dengan iman yang kita harapkan di dalam perjalanan hidup kita, membuktikan bahwa kita itu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan cara hidup yang berbeda. Tuhan akan buktikan. Sama seperti saya katakan kepada orang-orang yang ada di sekitar saya, marilah kita melayani Tuhan jadi orang yang berbeda. Bukan melayani karena ada sesuatu, bukan melayani karena mau cari nama. Kalau orang mau tahu, pelayanan akhir zaman adalah pergi ke penjara, kunjungi yatim piatu, panti jompo, itu di dalam Matius 24. Orang-orang sakit, itu pelayanan akhir zaman. Coba lihat gereja-gereja, ini mau sontong bagian itu. Karena apa? Dorong pada cuma kuremi akan tuh di mimbar. Tidak ini tuh di mimbar mau kasih sama orang semua jadi pengkhotbah tuh satu banyak. Tadi saya dengar Pastor Jack ya. Jaga basyaring. Basyaring itu bukan mimbar. Basyaring itu duduk-duduk makan minum kopi. Mari yang dibagikan adalah apa? Kebenaran firman Tuhan. Saudara, pada siang hari ini tema dari khotbah saya baru mau masuk khotbah. Tadi baru itu baru mau masuk khotbah saya sudah jalankan. Yang saya tengok tuh jangan. Rindukan Tuhan saja. Nyak mau lapar betul saudara. Nyak mau lapar. Kita sudah 1 jam. Sejam 1 ini kita sudah 1 jam. Dari pagi belum semokol. Mau tetap. Nyak barasa 10 lupa bintang. Kenapa? Tuh orang fokus bukan di makanan. Lagi fokus pengen terima sesuatu yang dari surga. Pengen terima sesuatu yang dari Tuhan. Amin. Amin. Tema hari ini adalah iman yang menghasilkan. Saudara semua orang bisa bicara soal iman. Beberapa, kalau tidak salah 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu itu kan sedang ada KKR yang diadakan oleh hamba Tuhan yang dari luar negeri, namanya Dr. Peter Younger. Satu ketika ini hamba Tuhan ini sangat-sangat sederhana khotbahnya saudara. Dia hidup sudah lagi tidak bergantung kepada pengetahuan, tapi dia hidup kepada apa yang Tuhan mau. Dan waktu itu saya pas lagi ketemu dengan Pastor Jerry di sebuah acara, terus saya bawa ya puji Tuhan ada kesempatan mau antar Pastor Jerry dan Ibu pulang ke rumah. Terus saya diberikan kesempatan untuk sharing firman Tuhan pada siang hari ini. Tadinya saya sudah bilang kepada Pak Bapak dan Ibu Gembala tentang apa yang saya mau sampaikan. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, ganti iman yang mustahil. Salah, iman yang menghasilkan. Coba orang berdiri dulu sama-sama semua. Sudah pegang ini. Orang menyanyi dulu. Orang menyanyi dulu karena ini suasana somo-somo. Jam-jam mangan itu. Belum kalau suka ada cukup makanan tadi kaget suka. Ada tuh lagu hatiku rindu Tuhan. Rindu. Ada yang tahu itu? Kalau yang tahu tuh lagu tolong menyanyi yang dengan suara besar karena kita yang hafal tuh kata-kata. Kalau kita mau menyanyi lagu ini kita menangis. Menangis bukan menangis sedih Tuhan, saudara. Tapi kita menangis bahagia. Hatiku rindu Tuhan. Sekalipun kita mendengarkan firman Tuhan,
Biarkan setiap perkataan yang kita dengarkan itu kita merindukan pribadi Tuhan, bukan orang yang menyampaikan. Amin. Haleluya. Boleh menyanyi sekuat Ibu Gembala karena kita nyapa. Ada tumai satu. Tinggi, terlalu tinggi ya. Mau tak kancing tapi soalnya suara Baal. Mari tepuk tangan semuanya dengan sukacita. Haleluya. Ku rindu Tuhan, rindu melayani. Amin. Haleluya. Berikan hanya belajar dengan tema iman yang menghasilkan. Saudara, kadangkala orang so berdoa, so doa puasa, maka orang berdoa tidak dijawab. Berarti orang beriman kurang. Kadangkala begitu toh. Orang so berdoa bersama dengan tadi. Ibu Rohani bilang begini, orang coba periksa semua aman-aman, iman kena delay. Kadang-kadang kalau orang dapat masalah atau dapat penyakit, orang coba bilang, oh Tuhan, apa orang berdosa? Kalau saya belajar begini saudara, setiap kali saya ada masalah saya tanya Tuhan sedang pelajari apa? Tuhan sedang mau ajarkan saya ini apa? Karena kadang-kadang begini saudara, kalau orang bilang begini, Tuhan tak dosa apa? Oh setan sebenarnya yo kan, mana kok begini, kok mana kok begini. Lama-lama, orang bukan fokus pada Tuhan pe hati, fokus pada orang pe masalah. Sama dengan Petrus dan murid-murid Yesus. So ada Tuhan Yesus di dalam perahu. No Yesus di mana? Tadi Pak Erik bilang kan, Yesus di mana? Di dalam. No so ada Yesus di dalam. Begitu ada masalah datang, orang goncang. Berapa hari lalu atau minggu lalu? Ada tanah goyang balik motor. Kita lagi video call dan kita pegang mamping.
adik di Singapura, DP laki lagi di rumah sakit. So habis berdoa itu semua cerita basiri, kong kaget, oh dia goyang begini saudara. Waktu itu ibu gembala lagi BMC. Oh, karena memang ini so dilatih oleh Tuhan dan dilatih oleh pemimpin-pemimpin kami. Begitu ada masalah, reaksinya apa? Berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap gempa yang tidak berasal daripada Tuhan, aku perintahkan berhenti dalam nama Yesus. Kami berdoa, setiap titik gempa tidak akan kehilangan nyawa, tidak ada korban nyawa, tidak akan ada korban kerusakan apapun yang akan membuat iman digoyahkan dalam nama Yesus. Tiba-tiba berhenti sudah. Tiba-tiba berhenti itu yang lama, coba dia bagi sedikit lama. Oh, hele jumbo, tak boleh. Karena itu kuat sekali saudara. Dan puji Tuhan, di titik gempa tidak ada korban jiwa. Titik gempa tidak ada korban jiwa. Nah saudara, hari-hari ini yang orang pertaruhkan itu apa saudara? Iman. Tidak ada yang lain. Hari-hari ini yang orang pertaruhkan untuk menghadapi dunia ini hanya satu, iman. Makanya kita bilang, mari orang mesti latih orang beriman. Bagaimana orang latihan kamu singgung Pak Ivan, supaya Ivan boleh sampaikan kepada firman Tuhan. Orang mesti ibadah. Jalannya nak ibadah. Karena apa saudara? Ibadah itu tempat latihan. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Latilah dirimu beribadah. Berarti apa saudara? Kalau orang datang ibadah berarti itu tanpa latihan. Latihan memuji Tuhan, latihan menyembah Tuhan, latihan berdoa, latihan mendengar. Betul? Helengot kalau orang senyanak jaringan, mau bagaimana mendengar suara Tuhan? Orang tidak akan peka, Tuhan tidak suruh bikin apa, karena apa? Orang petalinganya tidak jaga dilatih. Makanya saya bilang, itu pun saya bilang kepada orang tua saya, kalau papi dan mami ini mau jaga ibadah, tidak usah cari menimpa anak. Kita memang sedikit keras, saudara. Kenapa? Mau cari anak terbatas, kita bilang. Anak tak kirim doa ini terbatas, mau minta lebih biasanya ada no gaji 1 bulan 30 hari atau 31 hari. Beda pada itu orang di Pak Gembala, tahu-tahu tiap bulan ada. Iya tuh kalau Pak Erik mesti jabat jalan di iman kan Pak. Beda dengan Pak Gembala tuh, setahu-tahu tiap bulan coba terima. Perusahaan mau naik ke turun, pokoknya sejak terima. Memang ada kan tuh orang-orang kerja dengan gaji tetap. Sama dengan orang tuh. Kalau tapi kan saya nggak tahu juga kalau keadaan gembala itu gaji tetap, tapi kalau penginjil nyanda beda, pengajar beda. Tapi buat saya apapun pekerjaanmu, mau gembala ke, mau penginjil, mau GM, mau kayak Pak Erik, apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan, iman kita harus menghasilkan. Amin. Amin. Karena yang kita pertaruhkan adalah iman. Saudara, bagaimana kita belajar bagaimana iman kita supaya menghasilkan? DP kunci cuma 2. Yang tidak usah banyak-banyak, tidak usah banyak-banyak tuh poin. Hele satunya cari kilo 5 poin. Betul? Bagaimana supaya iman kita menghasilkan? Mari orang belajar sama-sama. Seperti Tuhan Yesus berkata, Matius 11 ayat 29 dan 30. Matius 11 ayat 29 dan 30. Matius 11 yang sudah ketemu tolong bacakan Matius 11. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Firman Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah. Saudara, setiap kita ada beban, ada tekanan, ada tanggung jawab yang kita sedang sandang.
Betul? Kayak Irfan mesti Irfan walaupun dia Maitu ada kerja tetap Maitu coba minta jajan kan? Jajan ada kan? Itu tanggung jawab saya makan orang anak dengan anak sendiri. Ada tanggung jawab. Sebagai siswa ada tanggung jawab. Jadi saudara, setiap kita ada tanggung jawab yang harus kita hadapkan kepada Tuhan dan kepada manusia. Ada tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Rupa anak, kalau sekolah, orang tua sok kasih bayar uang sekolah. Kalau terima rapor tuh, jangan kasih itu nilai-nilai kebakaran. Sama dengan ada orang kerja pulang malam terus yang jaga wadoi. Itu apa tuh ada kenal? Ada hasil. Orang sebagai orang yang percaya, orang percaya kalau orang punya hubungan yang kuat dengan Tuhan pasti menghasilkan. Amin. Saudara, saya alami. Saya sebagai anak mungkin saya belum anak yang mengabdi, saudara. Tapi minimal kita berjalan dengan iman, menghasilkan. Tapi mami papi percaya pada Tuhan Yesus. Mungkin banyak orang berpikir bahwa kalau mengabdi di orang tua dan kasih rumah bagus sekali. Saudara, sampai saat ini tapi orang tua kalau mau bilang itu sampai di rumah Kongo masih bagus, tapi mami dan papi boleh tidur sana. Tapi orang kasihan bukan orang-orang puji Tuhan dekat, tapi mami dan papi bukan orang yang jangan menuntut. Itu iman yang dihasilkan. Karena kita kejar Tuhan, orang pe rumah tangga tapi hubungan antara kita dan tapi mami dan tapi papi dipulihkan. Itu iman yang dihasilkan. No, kalau mau bilang orang pe masa lalu, oh Tuhan, anak yang orang tua itu aku tumbuh. Kita waktu STM, kita lagi STM, kalau tuh siapa tuh namanya? Elger SMK apa? Papatelan? TKJ. Apa? TKJ. Komputer. Kalau kita pe SMK teknik mesin. Jadi perempuan masuk mesin produksi. Jadi DP kerjaan kalau di sekolah baking pisau, baking dandang, baking sondo, itu di STM itu. Saudara, waktu saya sekolah, karena ada dendam kesumat dengan orang tua, kita latihan taekwondo supaya bunuh-bunuh terberbagi. Puji Tuhan, ketika saya dijamah hidup saya dijamah oleh Tuhan, iman saya menghasilkan walaupun saya harus lari ke Jakarta. Saudara, tapi papi itu kalau bukan karena kita lepaskan pengampunan, bukan karena kita berdoa, ya memang juga ada doa-doa orang lain, tapi kita tahu itu kasih karena iman kepada Tuhan menghasilkan papi saya masih hidup sampai sekarang. Waktu itu tahun 2004, posisi saya sedang di Singapura. Kita dengar tapi papi kecelakaan, tapi papi sopir angkot sampai sekarang. Saudara, saya ini bangga dengan papi, dengan status dan pekerjaan ayah saya. Kalau orang lain gue malu, dia bilang, tapi papi kan tukang pencuri dan penipu. Kenapa saya mesti malu? Kalau saya itu anak sopir angkot, pengurapan seorang hamba Tuhan, pengurapan seseorang yang melayani Tuhan tidak tergantung dari orang tua, tapi tergantung antara dia punya hubungan dengan Tuhan. Amin. Amin. Jadi iman kita harus menghasilkan, saudara. Kalau iman kita belum menghasilkan, pasti ada yang salah di dalam. Orang lihat peristiwa dari kita tidak usah baca, nanti mungkin habis ini, habis makan sekarang orang sharing tentang iman yang menghasilkan. Saudara, ada dua orang yang dikatakan oleh Tuhan Yesus memiliki iman yang besar. Besar imanmu, ibu. Terus perwira yang tidak percaya, yang bukan orang Yahudi, tapi percaya
Yesus. Dia cuma bilang begini, guru, hamba saya itu sakit. Katakan saja sepatah kata. Itu yang Nabi bilang itu perwira. Entah dia maijen kah, dia jenderal kah, brigjen, pokoknya perwira. Perwira itu punya pride. Kok mau bilang ini? Bilang apa juga Nabi bilang, kita ikut. Hasilnya apa saudara? Anak buahnya itu sembuh. Hanya apa? Dia cuma dengar apa Tuhan berkata. Artinya ada apa? Ada kerendahan hati. Saudara, orang mau belajar. Saya percaya orang-orang yang kali bersaksi mengalami perempukan hati oleh Tuhan sehingga berserah kepada Tuhan. Lupa bakti. So coba di rumah sakit 9 kali. Nyana coba, pilih tukang urut, nyana coba. Akhirnya saya percaya papi mengalami sesuatu dengan Tuhan sehingga berkata dengan sudah, pokoknya kamu serahkan pada Tuhan. Tiba-tiba lain. Kalau orang rindu, orang pe kehidupan, orang pe iman menghasilkan, saudara belajar rendah hati. Belajar rendah hati. Tidak mudah saudara. Tapi Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam, yang akan mengajar orang apa arti rendah hati. Kalau orang bergantung kepada Tuhan, dia akan ajari kita apa arti rendah hati. Dan peristiwa yang kedua, ketika perempuan Sirofenisia, dia bilang begini, Tuhan, Guru, sembuhkan anakku. Tuhan bilang begini, roti buat apa? Buat anak-anak. Ini perempuan Sirofenisia itu bukan orang Yahudi, bukan bangsa Yahudi, jadi dia tidak punya hak untuk makan roti. Artinya Tuhan Yesus bilang kita ini orang Yahudi, tuh orang ini punya ngana suku lain, ada hak ngana. Maka dia bilang, Guru, tapi anjing makan dari remah-remah. Bayangkan dia membahasakan dia ini manusia, saudara. Biar dia suku lain, maka suku lain ada harga diri. Makanya kenapa terjadi peristiwa yang di Kalimantan sana? Suku tertentu dengan suku tertentu. Kenapa? Harga diri. Aku bagi ilmu. Habis. Itu kan ya waktu kerusuhan di Kalimantan itu kan pakai ilmu. Kenapa? Pride. Pride. Tapi karena dia tahu berkat itu dari bangsa Yahudi. Tidak apa-apa kok merendahkan diri. Tidak apa-apa, tidak ada salah. Tidak ada salah orang merendahkan diri. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, satu ketika 3 minggu atau mungkin ya 3 minggu atau 2 minggu lalu, saudara, kadang-kadang orang ini anak, biar orang lebih benar atau orang ini orang tua. Orang maksud benar, maka kalau kata-kata kasar, orang menyakiti. Saya belajar begini, satu ketika hari Minggu, 4 minggu lalu mungkin, sebelum ada acara Peter Young, saya telepon orang tua saya telepon, Shalom Alehim. Itu biasa tapi bahasa. Mami apa kabar? So masuk gereja? Oh nya masuk gereja, bla bla bla. Oh kon tapi antena naik. Saudara, kita istilahkan kita pendiri ini hell girl. Jadi kalau panas dikit, kalau ada orang potong tapi antena, semua gigi orang. Antena panas naik. Oh tak suka itu. Bagaimana? Bagaimana? Anak dah susah cari Tuhan. Mau nih orang tua yang cari Tuhan bukan main. Waduh, macam-macam. Oh sudah, tahu ini sudah cari kita mau anak. Nggak mau anak mati. Tapi papi bahasa aku. Karena ini kita orang keluarga. Kita tidak tujuan untuk menceritakan orang kebobrokan, tidak. Tapi ini yang saya saksikan. Saya beriman, saya percaya kepada Tuhan.
Saya punya iman kepada Tuhan Yesus yang akan memulihkan hubungan antara orang tua dan anak. Sampai kapan? Sampai Tuhan jemput orang masing-masing. Proses itu akan bertahan. Untuk apa saudara? Buah yang dihasilkan firman itu membersihkan hidup kita supaya apa? Kita menghasilkan buah lebih lebat lagi sehingga nama Bapa dipermuliakan. Amin. Oh sudah, kita baca dari Mami Sabla Jabal. Oh anak ternyata kita somating anak. Tapi kita hidup tergantung Tuhan bukan papi ya. Kung Sabla banyak pendeta setan ukutan dulu. Kita tutup kita berdoa. Bagaimana kata orang tua bla. Untung kasihan Tuhan yang sama kita tuh karakter. Atau karakter rupa kita, oh selama kita yang ada. Lembut di dalam gini. Nyanyi. Apa beda? Ngana dengan tuh gembala-gembala pe anak yang nyanda cuma masuk gereja. Coba ini tahu balik. Ini ngapain apa yang nyanda cuma masuk gereja. No apa beda mana itu gembala pe anak ini mau masuk gereja. Upun tahu Tuhan sesalah kita ampuni Tuhan ampuni. Kalau dia tidak dia kening ada berapa kirim kurang 400.000 kirim 300. Ini bukan soal angka saudara, tapi soal kelembutan hati dan kedaulatan. Kita telepon masuk kirim. Saya milih Tuhan 100.000 per bensin. Nah, mari kita tanya sama Tuhan berapa. Kita saudara kalau Tuhan bilang saya habis. Tapi hidup bukan tergantung untuk angka rekening. DP isi di dalam rekeningnya Anda. Sebab Amsal 10 ayat 22 berkata berkat Tuhanlah, berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Jadi Ivan susah bayar tidak menambahinya. Dia menganggap bahwa paling tua tidak akan menambahi. Jadi Ivan bilang dua ada tuh pohon pada sehingga betul pendeta bilang orang mesti ibadah. Amin Ivan. Amin. Cuma sekarang kalau kita mau khotbah jadi karena saya hati nanti kalau nggak sakit hati kita nanti pastor Jerry yang lulus. Kan penginjil pekerja sikat nanti kembali oh salah kali pakai budu besi badan ada supaya baru boleh menghilang. haleluya. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi nama Tuhan. Saudara, akhirnya saya telepon mami saya sebelah ini ya. Shalom Alhim. Mam, kenapa kasih kirim doi? Diambil nih, punten minta maaf. Kita minta maaf, kita sok kasar, pak orang tua, tapi kita bilang, tapi kita jangan pernah punya niat mau bikin papi hati sakit. Mar boleh enggak kita minta tolong dicari Tuhan. Karena orang sumber kehidupan hanya Tuhan. Mesti pilih ibadah. Sudah tidak ada kekuatan lain kalau orang yang nanti ibadah. Iyo, papi minta maaf mana gua bilang nggak usah cari-cari jadi papi sakit hati. Kok waktu papi udah marah dia bilang ini, saya pulang tuh surat rumah. Dan kok kita bilang lagi, Bi, tuh surat sertifikat mau jadi ambil ada sudah. Soalnya tak ada ambil saudara mesti ganti nama. Karena itu ternyata coba kalau kita periksa, dompet kira itu rumah dompet hak milik. Ternyata itu cuma HGB, hak guna pakai. Jadi itu mesti diganti di saya tidak tahu di pertahanan ke apa notaris, nanti coba cari lain. Saudara, akhirnya terjadi pemulihan. Kenapa? Saya melangkah dengan iman. Biar doi sedikit so mesti kirim. Supaya apa? Menghasilkan buah roh. Menghasilkan kasih. Menghasilkan ketaatan. Menghasilkan apa? Kita hati jadi lemah lembut. Kalau bahasa Inggris bilang itu meek atau meek. Meek itu artinya lembut hati, bukan lemah lembut. Kalau bahasa Indonesia kan bilang lemah lembut. Tapi kalau di bahasa Inggris bilang
Take my yoke upon you. Ini di dalam Matius 11 ayat 29a. And learn of me, for I am meek. Artinya aku lembut hati. Kalau lemah lembut kan orang kan berpikir bingung. Halo mami, mama manggil mami atau papi panggil papi. Papi atau papi panggil papa. Sekarang kan lagi zamannya begitu, saudara. Tapi sebenarnya lembut hati itu adalah orang yang fleksibel. Di mana aja Tuhan mau bawa dia fleksibel. Tapi kalau orang yang rendah hati itu adalah orang yang mudah dididik dan diajar. Sama seperti kalau tidak salah itu peristiwa siapa waktu itu orang Samaria itu yang kusta suruh Elia suruh bacolo di sungai Yordan. Naaman itu kan jenderal. Untung dia rendah hati, saudara. Untung dia lembut hati. Kalau nyanda, dia tidak akan sembuh. Bahkan kulitnya seperti seorang bayi. Nah, hari-hari ini apapun yang sedang kita lewati, kita alami, ingat, belajarlah kepada Tuhan Yesus. Pikulah kuk yang kupasang, supaya iman yang selama ini kita pertaruhkan itu menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, saya belajar. Setiap kita ada sisi-sisi, ada area-area yang harus kita perjuangkan, yang kita gumulkan. Tapi kalau kita belajar dari Tuhan, Tuhan bilang, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya akan tutup sharing saya, mungkin akan diteruskan oleh Pastor Jerry. Saya tidak tahu nanti Pastor Jerry yang atur. Tapi satu hal saya mau ingatkan buat kita semua, biarkan iman yang sudah kita pertaruhkan selama ini itu tetap dipertahankan dan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapak hamba bersyukur setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi dapat berhasil sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya. Setiap benih firman Tuhan yang sudah ditabur di dalam tanah hati kami yang subur, berakar kuat, bertumbuh, menghasilkan buah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya Engkau merindukan ketika Engkau balik menjemput saleh-salehmu, ketika Engkau menjemput kami, Engkau dapati ada iman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu mendidik dan mengajar kami supaya iman kami semakin kokoh, semakin kuat, dan mental kami semakin tangguh di dalam pengenalan kami akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus yang percaya. Sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, luar biasa. Ini mau kusir dulu. Kasih bunga main. Ya, luar biasa. Ini memang Rica Manado. Bidis. Ya, hari ini kita ditemukan. Saya menikmati kebenaran firman yang belak-belakan. Iman itu isinya perbuatan, isinya. Jadi ketika Yesus selalu berkata, iman telah menyelamatkan, telah menyembuhkan. Ya. Ketika perempuan yang 18 tahun datang menjamah jubah Yesus,
Yesus tidak mengatakan iman dan perbuatan, tetapi iman yang dilihat adalah casingnya, isinya perbuatan. Sebab banyak orang di luar sana juga mengaku punya iman. Nah, iman Kristen itu apa? Iman Kristen dasarnya adalah Yesus Kristus. 1 Korintus 3 ayat 10 sudah tolong dibacakan. Haleluya. 1 Korintus 3. Ayat 10 dan 11 ya. 1 Korintus, oke, kita ke 11 itu. Kita ke 11 itu. Ya, Pak. Oke. Ya, karena tidak ada dasar lain selain tidak ada dasar karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Ya, dasar dari iman Kristen adalah Yesus Kristus. Amin. Sebab di luar sana istilah iman juga bertaburan. Ya. Ibrani 11 ayat 1, dasar apa namanya? Tolong lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita harapkan dan bukti. Dari segala sesuatu itu yang tidak kita lihat. Memang seringkali pada praktiknya karena nobody perfect, tidak ada orang yang sempurna. Seringkali fakta mengalahkan iman. Ya. Ya, fakta kalahkan iman. Ya. Waktu saya divonis 19% kerja jantung, ya. Opak yang di sebelah sudah ring, dipasang ring 2, dia yang underflow. Ya. Waktu itu orang antrian di apotek rumah sakit di bagian jantung, apa kan? Di rumah sakit ini Malaya. Kando. Ya, Kando. Opa datang bercerita, umur 71 tahun. Dia itu dokter kurang ajar. Masa kan itu hasil lab tadi dia baca lurus-lurus Jo, pas sudah dia baca 19%. Dikasih tunjuk semua itu hasil foto, dan dia bilang ini ada pelebaran pembuluh darah jantung. Ya. Biasa yang dilebarkan cuma jalan raya. Ternyata di jantung dilebarkan. Dan mulailah dia kasih tahu. Opa bilang kita sudah ring ada pasang. Mari ada model itu dokter ada kasih tahu dulu. Jadi waktu pulang kita langsung drop, ya memang drop. Jadi kita bilang kan telepon kalau sampai akan bapaknya sudah dalam waktu apa itu. Tuh anak ibu naik as, memang anak cuma satu-satunya anak perempuan super mandiri. Ya tadi saudara saya sempat kita ingat apa ya? Keras memang. Kalau dia dan DP mama dia lemah lembut, cuma kalau dari kita astaga batu karang yang terbuka. Dia satu, minyak pusing. Jadi ya ketika dengar berita yang tidak enak memang kita ke iman maka rakyat. Ini fakta ini. Lalu
kita ambil keputusan. Saya hidup bukan karena perkataan dokter, Ya. tetapi karena perkataan Yesus. Amin. Umat Yesus mengatakan bahwa manusia hidup bukan karena obat dokter, Ya. ya, tetapi dari setiap perkataan firman. Ya. Dunia boleh berlalu, tetapi firman-Ku tidak pernah akan berlalu. Ya. Jadi hari ini luar biasa peneguhan. Peneguhan. Walaupun ya namanya manusia, fakta ini seringkali itu menjadi tantangan besar untuk sebuah tindakan iman. Ya. Itu berat. Kalau bercerita Pope lagi, ya, orang itu Pope ke Pope. Kemarin ya ini karena di dalam keluarga, jadi ini kan pantang meminta, pantang. Ya, kalau kita yang tidak pernah, dia cuma buku bisa di mama. Itu pun kalau di mama paksa-paksa. Dek, dia mamanya panggil dek, adek, kita panggil tuan. Ya. Karena anak perempuan, yaitu tuan itu bahasa Melayu tinggi, bahasa Melayu tinggi. Itu tuan itu kebalikan dari tuan. Jadi dia mama tanya, dek, masih ada dulu. Dia sekarang ada di Labuan Bajo ikut acara. Kenapa? Saya pesawat pulang Kupang. Oh ya, kan dia ada di Labuan Bajo karena dia ikut ini acara Notaris Indonesia. Kata Notaris Indonesia buat di NTT, pilih lokasinya di Labuan Bajo. Ya, semuanya sudah berkumpul di sana. Dora karena ada di NTT jadi panitia pelaksana. Ya, dia ditunjuk jadi penerima tamu. Sudah. Jadi mama bertanya, ada dulu nanti mama kirim televisi. Dia punya cara. Memang dia termasuk karena dia belum dilantik notaris penuh, dia masih PPAD. Jadi dia mengharapkan orang kalau ada bikin akta tanah baru dapat dulu. Ya. Tapi memang itu anak ya keras. Jadi singkatnya kemarin Bunda Mama bilang tolong kirim akta itu kirim kirim itu. Di Mama itu masih ada masih. Walaupun susah kan. Kalau orang kiri, berarti orang tua kopi lah kopi. Ya kalau kita kiri. Jadi anda tinggal 100 persis sama dengan sekarang. Kita transfer, kita kasih tahu, Puan, Papa sudah kirim. Ya. Cuma kita tidak pakai ekor. Orang dua di sini modal cuma 100, jadi main modal. Ini tidak bermaksud apa-apa ya, tidak bermaksud. Ya. Cuma karena ada kesaksian tadi tinggal 100, ya memang kita cuma 100. Masa ada sekarang. Ya. Jadi itu no problemo. Ya. No problemo. Karena hidupku bukan karena doi tinggal 100. Ya. Bukan. Ya. Ya. Jadi belajarlah untuk menggunakan iman. Aktivasi untuk iman. Ya. Kalau kita mengaktifasinya ketika hidup ini fluktuatif, naik turun seperti ombak gelombang. Tidak ada hidup yang rata-rata. Ya, tidak ada hidup jalan tol. Nah, ya. Jadi hari ini luar biasa kita diberikan lagi supaya memang untuk mengatasi
fakta-fakta kehidupan, kita perlu bertindak dengan iman. Ya. Seringkali juga kualitas iman kita rapuh. Ya. Makanya ada contoh, ada orang yang membangun di atas dasar iman itu dengan emas, perak, ya, permata, mantap. Kalau datang ujian pasti bertahan, ya, dan akan dapat upah. Tetapi ada yang sedihnya ada orang Kristen yang membangunnya dengan rumput kering, ya, jerami. Waktu goncangan datang, tumingkas dia, pindah agama, kan begitu. Ya. Tetapi dasarnya tetap iman. Dia mau pindah, mau gimana pun Tuhan Yesus akan panggil dia pulang, karena dasarnya Yesus Kristus. Dasarnya adalah kebenaran dari Yesus Kristus. Ya, nobody perfect. Ya. Ada banyak jalan di lika-liku. Ya, tapi kita harus tetap bertahan. Oke? Nah, ini mantap ini. Jika pekerjaannya terbakar, ya, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Begitulah. Banyak orang tumingkas ke sebelah. Itu namanya apa tuh? Kalau bisa lah. Ya, kalau pakai doang. Tapi kalau mau pakai doang bisa memang murtad. Nah, nanti saya akan bahas tentang murtad lagi, karena ini murtad, ini isu yang menghebohkan dan banyak orang tidak mengerti. Kalau murtad, seringkali orang Kristen saling gitu. Semurtad kok pindah Islam, neraka dia. Gimana nih? Ada banyak istilah murtad yang dalam bahasa Ibrani dan Yunani itu, ya, Ibrani ada 6, Yunaninya ada 5, Indonesianya cuma 1, murtad. Nah, bagaimana orang Kristen bisa murtad? Orang Kristen percaya Yesus, ya. Kemudian karena ada fakta kehidupan, ombak gelombang, badai besar, lalu pindah agama, hanya untuk bisa menyambung hidup lahirnya. Jangan orang nilai buku, jangan orang nilai seseorang Kristen dari tampilan lahirnya. Hati-hati. Ya. Ketika orang pindah agama, lalu orang rame-rame tuduh masuk neraka. Nah, ini yang tidak wise, karena kita tidak diberikan tugas wewenang untuk menetapkan orang ke neraka. Ya. Ini ada sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing akan diuji oleh api. Api. Dan jika pekerjaan yang bertahan, jika pekerjaannya pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan dapat upah. Jadi orang ini hanya ingin memperoleh upah. Lihat Jo 1 Korintus 15 ayat 58, ya. Sebab itu kuatlah senantiasa di dalam pekerjaan Tuhan, karena segala jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Ya. Jadi orang hanya kejar upah. Oke. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kalau semuanya sudah lapar, maka silakan kembali. Oh, mau bertanya.